Jumpa lagi bersama Cocok Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Liyun, yaitu di part ke-11. Langsung saja. Si Udin sakit digigit curut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan rumah tua keluarga Huang yang dipenuhi oleh para penjahat yang kabur dari penjara. Lalu kita diperlihatkan duo koplak di sana, yaitu pendeta bersama si Jenggot. Pendeta berkata, apa kau menerima surat? Lalu si Jenggot pun menjawab, tenang, merpati itu sudah dilatih oleh tentara pemberontak. Semua hal yang perlu ditangani adalah yang tertulis di dalam surat. Sambil mereka berdua memandangi Duansi yang sedang duduk di sana, lalu pendeta pun berkata, kupikir bocah kurang ajar itu lebih kuat dari pemimpin kalian. Lalu si Jenggot pun memandangi Duansi itu sambil berkata, lupakan saja, hanya hal bodoh yang kulihat dari orang ini. Aku merasa malu untuknya. Bos sepertinya sangat tidak peduli saat dia jatuh dari langit hari itu. Itu juga suatu kejutan, tapi setidaknya dia 100 kali lebih kuat dari bos yang satu ini. Dia cuma bocah kurang ajar yang tidak punya aura mendominasi. Tapi tiba-tiba sebuah batu merah di sana pun terjatuh. Lalu seseorang pun berkata, apa-apaan ini? Sambil mereka pun terkejut. Lalu si Jenggot dari belakang pun berkata, itu yang biasa disebut dengan medan perang dagan akan meledak, semuanya berlindung. Sambil mereka pun terkejut. Dan tiba-tiba batu itu pun meledak hingga mementalkan mereka semua ke atas. Lalu seseorang di sana pun terbengong melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah pasukan dari 6 pintu. Seseorang pun berkata, jangan biarkan satupun dari mereka pergi, mati atau hidup. Lalu dengan cepat pasukan 6 pintu itu pun langsung menyerang ke arah para napi yang kabur itu. Sambil mereka dipandangi oleh si Jenggot bersama pendeta. Lalu pendeta pun berkata, kenapa 6 pintu bereaksi dengan cepat? Bukannya begitu. Jangan bilang bosmu itu adalah permaisuri baru. Apa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Lalu si Jenggot pun menjawab, tidak mungkin, bosku bukan orang yang bisa menangani kekuasaan permaisuri. Sambil kita diperlihatkan para bandit itu yang menyerang ke arah anggota 6 pintu. Dan di sana Duansi pun berkata, berhenti bertarung dan mundurlah sekarang, cepat. Lalu ia pun bergumam, mereka bisa dengan cepat menemukan kita. Katakan padaku, apa ada mata-mata di antara kita? Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan istana dari Zosueli. Lalu di dalam istana itu terdapat pertemuan besar-besaran. Lalu seseorang di sana pun bergumam, permaisuri yang satu ini benar-benar menakutkan. Dia mengendus persembunyian keluarga Huang dalam semalam dan menyingkirkan mereka. Penanganan ini sangat mengerikan. Lalu kita diperlihatkan Chen Hai di sana yang berkata, yang mulia, pelayanmu ini tidak menyelesaikan tugasnya. Aku tidak bisa benar-benar memusnahkan mereka. Dalangnya sudah melarikan diri dengan beberapa anak buahnya, tapi kita sudah banyak merusak semangatnya. Lalu Zosueli pun berkata, tidak masalah, tingkatkan pengawasan dan jangan beri mereka kesempatan. Lalu ia pun bergumam, aku tidak mengira mereka benar-benar bersembunyi di sini. Seluruh pejabat di Dagan tidak sebanding dengan suamiku. Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama di rumah keluarga Huang terdapat Liyun yang memandangi para korban itu. Dan ia pun berkata, jadi permaisuri ini benar-benar mampu ya. Mereka bahkan sampai di sini lebih dulu dariku. Lalu tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah dinding sana, dan dinding itu bertuliskan lokasi barunya adalah kuil di barat. Apa kau ada hubungannya dengan kaisar baru? By the way, itu adalah pesan dari si Jenggot. Lalu Liyun pun berkata, ini adalah kode rahasia yang aku wariskan saat aku masih menjadi pemimpin pemberontak. Sepertinya si kumis besar meninggalkan ini. Apa mereka bersembunyi di kuil yang tidak terpelihara di barat saat ini? Sambil ia mendekati tulisan itu, lalu Liyun pun berkata, apa kok ada hubungannya dengan kaisar baru? Apa mereka curiga bahwa aku yang mengungkapkan lokasi mereka ke permaisuri baru itu? Ini konyol. Bagaimana mungkin aku di pihak permaisuri baru? Aku tidak mau difitnah seperti ini. Tapi aku sudah berjanji pada Zosueli kalau aku tidak membawanya keluar besok pagi. Ayo bicarakan soal hal ini lagi kapan-kapan. Aku akan membiarkan pengadilan kekaisaran dan keluarga Huang bertarung satu sama lain. Sambil ia pergi meninggalkan kediaman tua keluarga Huang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Zosueli yang menggelar tikar di sana.
Ternyata ia sedang piknik membawa bekal makanan di sana. Lalu tiba-tiba Liun pun datang berkata, "Maaf, aku terlambat." Joshua pun menjawab, "Kenapa kamu lama sekali? Apa memetik bunga dan rumput lagi?" Lalu Liun pun tersenyum berkata, "Benar sekali sayang, aku memetik beberapa bunga untukmu. Bagaimana, kau suka?" Sambil ia memberikan karangan bunga yang dibuatnya itu. Lalu Joshua pun menjawab, "Baiklah, aku memaafkanmu kali ini. Oh iya, soal tempat yang kamu sebutkan kemarin, sepertinya para kriminal benar-benar hidup di sana." Lalu Liun pun berkata, "Bahkan jika ada, itu adalah sesuatu yang harus dihadapi permaisuri, bukan kita kan?" Lalu Joshua pun menjawab, "Kamu tidak salah, meskipun ku dengar mereka tidak menangkap semua dan membiarkan mereka kabur, paling tidak bisa sedikit menenangkan pikiran." Lalu Liun pun berkata lagi, "Permaisuri ini lumayan buruk dalam pekerjaannya. Kalau itu aku tidak akan membiarkan mereka bisa kabur." Tapi tiba-tiba Joshua pun memalingkan wajahnya sambil berkata, "Sombong sekali, permaisuri juga mungkin punya sesuatu di pikirannya tahu." Dan ia pun bergumam, "Aku harus melindungi semua ini darimu sayang. Bagaimana kalau masalah ini keluar dan menyakitimu?" Sambil terlihat Liun di sana yang bertanya-tanya, dan ia pun bergumam, "Tadi aku bicara soal permaisuri baru, kenapa dia seperti terganggu? Permaisuri baru pastinya juga punya banyak yang harus dipikirkan untuk menangkapku, misalnya..." Lalu Liun pun berkata, "Baiklah, kita hentikan bicara soal permaisuri. Ku dengar orang-orang membicarakan kriminal. Ada yang bilang kalau para kriminal itu berganti lokasi lagi dan mereka ada di kuil tak terpelihara sebelah barat dari kota. Kamu harus menghindari tempat itu ya." Dan Joshua di sana pun berkata, "Apa kau peduli padaku sebanyak itu?" Liun pun menjawab, "Tentu saja, selama kamu hidup dengan baik, aku merasa terus diberkati." Dan di sana Joshua pun tersenyum berkata, "Aku tidak butuh perhatianmu tahu." Sambil terlihat Liun di sana yang terkejut. Lalu Joshua pun berkata lagi, "Bodoh, mereka bilang tanggung jawab suami pada keluarga adalah menghasilkan uang dan istri bertanggung jawab soal pekerjaan rumah. Dari analogi itu saja, artinya akulah yang harus khawatir padamu sayang." Sambil ia mendekat ke arah Liun, lalu Joshua pun berkata lagi, "Tanpa izinku, perhatianmu padaku tidak boleh lebih dari perhatianku padamu." Dan di sana Liun pun menjawab, "Sepertinya aku tidak bisa memenuhi itu." Lalu beberapa saat kemudian di siang harinya kita diperlihatkan di sisi Duansi. Ia pun berkumpul bersama napi-napi itu sambil berkata, "Ini aneh, bagaimana cara mereka menemukan kita kecuali ada mata-mata di sekitar kita." Sambil ia memandangi para komplotannya itu, dan Duansi pun bergumam, "Orang-orang ini pasti bukan pengkhianat kan? Mereka dijerat dengan hukuman mati dan obat terlarang. Apa yang akan mereka lakukan kalau mengkhianatiku? Kalau mereka tidak bersamaku, kemana lagi mereka akan pergi?" Lalu ia pun melihat ke arah duo koplak di sana, dan Duansi pun bergumam lagi, "Sebagai contoh, si jenggot besar ini, dia bagian dari pasukan pemberontak dan seperti pengkhianat. Apa dia bisa mendapatkan perlindungan dari pengadilan kekaisaran? Dan lihat pendeta itu, sekali lihat dan sekarang kalian tahu kalau dia adalah kegagalan. Kau bilang pengadilan kekaisaran sehebat itu? Sepertinya aku meremehkan lawanku." Lalu kita diperlihatkan duo koplak di sana, dan si pendeta pun berkata, "Hei jenggot besar, kalau ada orang-orang dari pengadilan kekaisaran kesini lagi, aku mengira ada sesuatu hal mencurigakan antara bosmu dengan permaisuri baru." Lalu si jenggot pun menjawab, "Omong kosong, bosku sudah menikah, mereka saling mencintai selamanya. Kata-katamu itu penghinaan baginya." Lalu pendeta pun berkata lagi, "Jadi begitu ya, apa kau sangat mempercayainya?" Lalu jenggot pun menjawab, "Aku percaya bosku, kau bisa ambil omong kosong ini dan aku akan menelannya." Tapi tiba-tiba terdapat batu merah lagi yang dilempar di belakang mereka, dan di sana mereka pun langsung parno ketakutan, dan jenggot pun berkata, "Aduh, sialan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan keramaian kota Dagan di sana, dan terdapat Liun bersama Joshua yang berjalan di antara keramaian itu. Di sana Liun pun melihat para prajurit 6 pintu, dan Liun pun berkata, "Sepertinya jumlah pengawal yang sedang berpatroli sedikit bertambah." Lalu Joshua pun berkata, "Itu karena para kriminal yang melarikan diri menyebabkan masalah di ibu kota. Tentu saja itu berarti keamanan harus ditingkatkan."
Sambil Liun pun memandanginya dan Liun pun tersenyum berkata, tidak usah khawatir, aku akan cepat menyingkirkan mereka. Lalu Soswelly pun tersenyum juga berkata, kau mulai besar mulut lagi ya, apa kau benar-benar ingin melakukannya? Dan Liun pun menjawab, tentu saja. Tapi tiba-tiba terdapat beberapa pasukan 6 pintu di sana yang berlarian dan mereka pun berkata, pembunuhan lain terjadi di dekat pasar barat, cepat. Sambil mereka pun berlarian, lalu Liun pun berkata, pasar barat itu dekat rumah kita kan? Sambil kita diperlihatkan para pasukan 6 pintu yang akan memasuki sebuah ruangan dan di sana seseorang pun berkata, kejam sekali, 3 orang keluarga terbunuh seperti itu. Kedamaian di ibu kota semakin berkurang hari demi hari. Sambil terlihat Liun bersama Soswelly yang memandangi orang yang berbicara itu. Lalu Liun pun berkata, aku ingat kalau ini adalah rumah Wang Dabing, penjual daging. Waktu itu aku membeli sesuatu darinya, dia selalu memberiku sedikit bonus, benar-benar orang baik. Lalu Soswelly pun berkata, jangan terlibat dengan masalah ini, oke? Para kriminal itu sangat berbahaya, serahkan saja pada 6 pintu, pasukan permaisuri itu pasti akan melindungimu sayang. Lalu di sana Liun pun berkata, jangan khawatir, aku tidak akan. Tapi tiba-tiba ia pun dilempar batu oleh seseorang dari belakang dan di sana Liun pun menoleh sambil emosi berkata, siapa itu? Berani kau mengganggu suasana romantisku bersama istriku? Ternyata itu adalah si jenggot bersama pendeta yang menyamar menjadi gadis dan di sana pendeta pun bergumam, hei cepatlah kemari, sambil ia memberi kode kepada Liun. Dan di sisi Liun ia pun histeris sambil bergumam, apa-apaan ini? Kalian lagi cosplay ya? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah berada di antara gang itu dan di sana pendeta pun berkata, kami menghabiskan setengah hari untuk mencarimu, akhirnya kami menemukanmu. Dan di sana Liun pun berkata, kenapa kalian berdua menyelinap? Lalu si jenggot pun menjawab, saat kuil yang sudah kita gunakan terbongkar, keluarga Huang memisahkan kita semua. Tujuannya adalah untuk membuat kita jadi penyebab datangnya malapetaka. Jadi kami menggunakan kesempatan ini untuk mencarimu. Lalu di sisi pendeta ia pun berkata, apa kau benar-benar tidak memiliki hubungan dengan permaisuri baru? Mereka datang langsung ke tempat persembunyian kami loh, seolah-olah mereka tahu kami ada di mana. Lalu Liun pun menjawab, apa kau bercanda? Apa kau pikir aku ini tipe orang yang bersekutu dengan permaisuri baru? Lagi pula, apa permaisuri baru itu secantik istriku? Ini hanya omong kosong. Kalian bisa memukulku sampai mati, tapi aku tidak akan pernah ada hubungannya dengan permaisuri baru. Dan di sana si jenggot pun berkata, para kriminal berhamburan dan menyebabkan banyak masalah di mana-mana. Sepertinya pengadilan kekaisaran tidak bisa menangani kekacauan ini dengan cepat. Lalu Liun di sana pun tersenyum berkata, aku hanya memberi mereka pelajaran. Aku punya rencana menangkap mereka semua sekaligus, tapi aku butuh bantuan kalian berdua. Sambil terlihat mereka berdua yang berkata, apa? Rencana? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari. Terlihat beberapa anggota kriminal di sana yang menghabisi para pasukan 6 pintu. Dan di sana seseorang pun berkata, 6 pintu? Semuanya sampah selama Chen Hai tidak ada di sini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kau benar-benar bisa, kirimkan pemimpin pemberontak Dagan sekarang. Ayo kita menuju ke lokasi selanjutnya. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena ada beberapa orang yang mendatanginya dari belakang. Dan di sana orang itu pun berkata, siapa di sana? Lalu temannya dari belakang pun berkata, senjata api. Jangan bilang itu Chen Hai kan? Apa aku benar-benar memanggil iblis? Lalu temannya pun berkata, diam, jangan menakutiku. Ternyata itu adalah si jenggot bersama pendeta dengan kawan-kawan kriminal lainnya. Dan di sana orang tadi pun berkata, apa kalian semua berencana berkumpul di sini? Dan jenggot pun menjawab, bosku bilang kita bisa berkumpul dengan semua orang, jadi kita bisa melakukan hal yang besar. Lalu si rambut kuning pun berkata lagi, itu bagus. Dan ia pun bergumam, dengan banyak keahlian dari penjara kriminal, bahkan jika kita bertemu anggota militer, kita masih bisa melawan. Hahaha. Tapi tiba-tiba dari atas genteng seseorang pun berkata, hitung aku juga. Ternyata itu adalah Raksa dan ia pun berkata, aku ingin melihat hal-hal besar apa yang kau punya di ruang penyimpanan. Tidak mungkin kau akan menghancurkan sarang permaisuri kan? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka semua yang berkumpul di pelataran keluarga Huang.
Lalu dari belakang si rambut kuning pun berkata, bukannya ini mansion lama keluarga Huang? Kenapa kita kembali ke sini? Tidak ada yang tertinggal di sini kan? Mungkinkah ada yang benar-benar menyenangkan di sini? Sambil terlihat si jenggot di sana yang tersenyum psikopat. Lalu ia pun berkata, tentu saja perjalanan ke neraka. Kau hanya punya satu kesempatan untuk hidup. Sambil ia melirik ke belakang. Tapi tiba-tiba dari kejauhan seseorang pun berkata, itu pasti melelahkan untuk kalian berdua. Sambil mereka semua pun terkejut dan kita diperlihatkan Raksa di sana yang terkejut juga dan bergumam, suaranya tidak asing. Ternyata itu adalah Liyun dan ia pun berkata, waktumu untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan berbuat jahat sudah berakhir. Khususnya aku ada di sini untuk mengirimmu ke jalanmu. Sambil kita diperlihatkan si jenggot bersama pendeta yang berlari di belakang Liyun dan ia pun berkata, kuserahkan ini padamu tuan, kami mundur dulu. Lalu di sisi rambut kuning ia pun berkata, dari mana datangnya bocah ini? Kau cari mati ya. Kau tahu seperti apa kami ini kan? Siapapun dari kita akan merusak keberanianmu. Hahaha, contohnya orang yang dulunya Jenderal 6 itu, sang wajah ganas. Dia bisa melawan semua tentara sendirian. Dia satu dari 4 master di 6 pintu. Sambil kita diperlihatkan Raksa di sana yang hanya terbengong ketakutan. Tapi tiba-tiba ia pun berlari sambil berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya lewat saja tadi. Bersenang-senanglah kawan, biarkan aku hidup. Sambil mereka semua pun melihat Raksa itu yang berlari menjauh dari mereka. Lalu tiba-tiba mereka semua pun terbengong karena seseorang pun berkata, bah, dan dia yang disebut wajah ganas Lausa jadi pengecut setelah melihat bocah sepertinya. Salah satu dari kalian pergilah ke sana dan singkirkan dia sekarang juga. Ternyata itu adalah penjahat besar dengan tangan besi di tangannya. Dan ia pun berkata lagi, aku akan mengatasinya. Dia punya kulit yang halus dan daging yang lembut. Hahaha, aku seperti memotong-motong daging segar. Tapi tiba-tiba kepalanya pun langsung terputus hingga darah di sana pun bermunceratan. Dan ternyata Liyun pun mengambil kepala dari orang besar itu dengan sangat mudah hingga membuat mereka semua pun terbengong melihat kejadian itu. Lalu Liyun pun berkata, apa kalian tahu? Tidak peduli bagaimana kalian coba cari mati, lagi pula ada ribuan cara untuk melakukannya, namun kalian masih melakukannya dengan menakuti istriku. Sambil terlihat wajah intimidasi dari Liyun itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Hai bersama pasukan 6 pintunya yang mendatangi tempat kejadian perkara. Dan di sana ia pun bergumam, kriminal-kriminal ini tidak lemah seperti kelihatannya. Mereka membunuh dengan mudah seperti memangkas lumpur liar. Sambil terlihat para korban itu yang sudah mati. Chen Hai pun bergumam lagi, skill ini pastinya pemimpin pemberontak. Apa mereka membuatnya marah? Tidak. 2 dari mereka bagian dari tentara pemberontak kan? Lalu seseorang anak buahnya di sana pun datang dan berkata, penyelidikan selesai, hanya 3 dari mereka yang bukan dari tentara pemberontak. Cheng Shengli, jenggot besar dan juga pendeta itu. Lalu Chen Hai pun berkata, sepertinya dia datang untuk menyelamatkan bawahannya dari semua orang yang bisa dia lepaskan. Itu yang paling merepotkan. Cepat buru Shengli si Raksa dan biarkan saja mereka berdua. Lalu ia pun tersenyum bergumam, jadi bukan hanya menyelamatkan bawahannya, tapi dia juga menggunakan kejadian ini agar yang mulia berhutang budi sesuai keinginannya. Jangan mimpi, aku dari 6 pintu baru saja bilang biarkan saja mereka. Dengan begitu hal ini tidak akan terjadi. Jangan harap kau bisa mendapatkan sesuatu dari pengadilan kerajaan. Pengkhianat, kau tidak akan mendapatkan secuil pun. Yang mulia pasti setuju. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Liyun. Dan di sana terlihat Liyun yang sedang memakan cemilan. Lalu ia pun berkata, ini benar-benar enak, manis dan sedikit asam. Lalu di depannya terdapat Soswali yang berkata, tentu saja dapur kekaisaran. Aku akan membuat resepnya sendiri, habiskan ya. Dan di sana Liyun pun berkata, sepertinya moodmu lagi bagus ya. Kenapa kau sangat terlihat bahagia sayang? Lalu Soswali pun menjawab, tentu saja, ku dengar kriminal yang merusak penjara sudah disingkirkan. Ibu kota akhirnya jadi aman. Dan ia pun bergumam, memalukan sekali kalau orang itu yang menyingkirkan mereka. Apa orang-orang di Dagan tidak berguna?
By the way, orang itu yang dimaksud adalah pemimpin pemberontak ya Mo. Lalu Soswelly pun bergumam lagi, suatu hari aku sendiri yang menangkapmu. Kalau aku yang melakukannya, kau pasti akan mati. Dan di sana Liyun pun bertanya-tanya sambil memakan makanan, dan ia pun bergumam, aneh kenapa aku jadi merasakan ada niat membunuh. Meski aku sudah menyingkirkan mereka, keluarga Huang tidak akan berhenti karena rencana mereka gagal. Kekacauan macam apa yang akan mereka buat selanjutnya ya? Tapi tiba-tiba terdapat Li Shui di sana yang datang berkata, tuan rumah, Mbak Zhou, aku kesini buat numpang makan. Lalu Liyun pun menjawab, yang kamu tahu cuma cara numpang makan. Kamu tahu kan ada banyak toko yang menjual pasti. Sambil terlihat Li Shui yang makan lahap makanan di meja itu, dan ia pun berkata, karena masakan bakso enak, toko-toko di luar sana tidak sebanding dengannya. Aku berani bertaruh ini seenak dapur kekaisaran, tuan. Dan di sana Liyun pun berkata, kau memang tukang makan. Tapi tiba-tiba mereka bertiga pun terkejut karena mendengar sesuatu. Lalu Liyun pun berkata, suara apa itu? Apa itu kereta dagang? Lalu Li Shui pun berkata, itu memang suara kereta, tapi aneh. Kereta cuma bersuara keras kalau dalam kecepatan penuh. Untuk sampai ke dagang seharusnya mereka tidak menaikkan kecepatan kan? Itu terlihat seperti sedang uji coba. Jadi seharusnya mereka tidak membuat suara keras yang mungkin bisa menabrak ibu kota kan? Sambil kita diperlihatkan kereta api itu yang melaju dengan cepat, dan di sana kecepatannya pun makin meningkat ke arah kota Dagan. Ternyata dari atasnya terdapat Saihan bersama Narentoya. Saihan pun berkata, dari salju dingin yang menusuk ke tulang sampai ke musim panas, dipenuhi udara segar dan jarak ribuan mil, kita akhirnya sampai di sini. Narentoya, kau tenang sekali sampai sekarang. Jangan bilang kau takut ya. Kau bisa bersandar di dadaku. Tapi tiba-tiba pedang dari Narentoya itu pun diacungkan ke arah Saihan itu, dan di sana Saihan pun ketakutan berkata, aku cuma bercanda, jangan dianggap serius. Lalu Narentoya pun memalingkan wajahnya dari Saihan itu, dan ia pun bergumam, aku di sini untuk membantumu mengambil apa yang seharusnya jadi milikmu. Aku yakin kau sudah tidak nyaman di bawah tekanan permaisuri. Sekarang waktunya untuk bangkit. Sambil terlihat kereta itu yang mengarah ke arah kota Dagan dengan sangat cepat, dan tiba-tiba kereta itu pun menghantam tembok kota Dagan dengan sangat dahsyat hingga membuat kereta itu pun berhenti seketika. Dan seseorang prajurit di sana pun berkata, tutup wilayah ini, jangan biarkan mereka lari. Ayo waspadalah, mereka itu tidak bersahabat. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat Saihan, dan di sana ia pun tersenyum hingga membuat prajurit itu pun hanya terbengong. Lalu Saihan pun tersenyum lagi berkata, hahaha, mati kau. Sambil terdengar jeritan para prajurit itu yang kesakitan akibat tebasan dari Saihan itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kereta api itu yang sudah dikerumuni oleh beberapa orang, dan di sana ternyata ada Liyun bersama Soswelly yang datang juga. Lalu Liyun pun bergumam, kau butuh status asli untuk bisa menerobos seperti ini. Jangan bilang kelompok pemberontak keluarga Huang ikut campur di sini ya. Lalu ia pun berkata, bagus, itu akan membuat permaisuri sibuk dalam waktu lama. Lalu Soswelly pun berkata, ya begitulah. Dan Liyun pun tersenyum bergumam, apa dia takut? Kenapa pikirannya terlihat seperti sedang kacau? Lalu di sana terdapat para penjaga yang berkata, apa kau tahu identitas penyerang? Lalu temannya pun menjawab, meski banyak tentara sudah dibunuh oleh mereka berdua, ada saksi yang melihat apa yang mereka lakukan. Satu dari mereka adalah wanita cantik, rambut biru panjang, ada pedang yang menggantung di pinggangnya. Dia menggunakan pelindung yang biasa digunakan oleh orang-orang bermukim di salju. Dia seperti peri dalam salju. Dan seseorang lagi, pria besar dan kekar. Di sana Liyun pun bergumam, wanita itu bukannya Narentoya. Apa yang dia lakukan di sini? Jangan bilang dia bekerja sama dengan keluarga Huang. Tidak peduli siapapun, jika mereka menyakiti Soswelly, aku akan menyingkirkan mereka semua. Sambil ia memandangi Soswelly itu, lalu kita diperlihatkan dari kejauhan Saihan bersama Narentoya, dan Saihan pun berkata, apa kau mencari pemimpinmu? Bagaimana bisa kau melihatnya dari jauh? Buang-buang waktu saja. Lalu Narentoya pun menjawab, begitu ya, kalau begitu jika itu dia, aku pasti akan melihatnya. Tapi kau tidak salah,
kita tidak perlu menghabiskan waktu. Hal yang paling penting sekarang adalah... Tapi tiba-tiba Sehan pun berkata, jelas sekali untuk memotong orang-orang. Sambil terlihat Narentoya yang hanya terdiam. Lalu Sehan pun berkata lagi, jangan tatap aku seperti itu, aku tidak akan memotong mereka kan? Lalu Narentoya pun pergi berkata, tidak, kau benar, dengan seseorang sekuat dirimu akan menyebabkan banyak masalah di ibu kota. Itu memberiku banyak waktu di sana. Sehan pun berkata, dan kau mau kemana? Lalu Narentoya pun menjawab, istana kekaisaran, aku mau bertemu dengan permaisuri baru. Lalu Sehan pun berkata lagi, apa kepalamu baik-baik saja? Kau tidak akan dapat apa-apa, penjagaannya lumayan ketat, bahkan kau tidak bisa keluar tanpa cedera. Lalu Narentoya pun menjawab, normalnya pasti aku tidak bisa masuk, tapi sekarang kereta itu sudah menyebabkan kekacauan, itu pasti akan membutuhkan tenaga banyak orang dari kekaisaran. Keluarga Huang juga mengabaikan masalahnya, jadi tidak terlalu berbahaya seperti waktu itu. Lalu Sehan pun berkata, kau benar-benar, aku berharap aku bisa ikut denganmu, dan jika aku memotong tubuh orang lain, pastinya adalah orang itu dari tentara pemberontak. Dari mana dia bersembunyi? Kalau aku menghancurkannya sampai mati, apa Narentoya akan sedih? Tunggu dulu, kalau aku membunuhnya, bukankah itu memberiku kesempatan? Pemimpin pemberontak, tunggu saja, aku datang untukmu. Aduh, mok, ntar mokat dan bersambung, mok.